Halo semuanya, pasti udah sering banget kan dengar istilah AI atau kecerdasan buatan? Tapi sebenarnya apa sih itu? Yuk kita bedah bareng-bareng di sini. Coba deh bayangin, kamu ngobrol sama komputer. Dia bisa jawab persis kayak manusia. Nggak cuma itu, dia bisa nulis esai, bikin gambar, bahkan ciptain lagu sendiri. Gila kan? Udah kayak di film-film fiksi ilmiah aja. Nah, kemampuan super canggih itulah inti dari apa yang kita sebut artificial intelligence. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perkenalan yang, sedikit ajaib. Terus kita intip, gimana sih mesin cerdas ini bekerja? Setelah itu, kita lihat AI di sekitar kita. Tantangannya apa aja, dan yang paling penting, gimana kita bisa beradaptasi biar nggak ketinggalan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dan yang paling bikin penasaran, gimana sih cara kerja mesin-mesin pintar ini di balik layar? Yuk kita bongkar dari dasarnya. Jadi, kalau disederhanain, AI itu teknologi yang ngajarin mesin buat bisa mikir dan belajar. Ya, mirip-mirip sama kita manusia. Tujuannya apa? Biar mereka bisa ngerjain tugas-tugas yang biasanya butuh otak manusia. Jantungnya AI itu ada di 4 fungsi ini nih. Pertama, dia ngeliatin data yang banyak banget. Terus, dia cari pola-pola tersembunyi di dalamnya. Nah, dari pola itu, dia bisa bikin keputusan. Dan yang paling keren, dia belajar dari setiap pengalaman. Jadi makin lama, makin pinter. AI itu punya beberapa cabang keahlian utama. Ada yang namanya machine learning, di mana mesin belajar sendiri langsung dari data, gak perlu disuruh-suruh. Terus ada deep learning, yang lebih canggih lagi, niru cara kerja otak kita pakai jaringan saraf. Ada juga NLP, ini yang bikin ChatGPT ngerti banget bahasa kita. Dan terakhir, computer vision, yang ngasih mata ke mesin buat ngenalin gambar, wajah, atau apapun. Terus gimana persisnya AI itu belajar? Gini deh, kita pakai contoh gampang. Ngajarin AI bedain kucing sama anjing. Pertama, kita kasih makan dia ribuan foto kucing dan anjing. Terus dia bakal pelajarin polanya sendiri. Oh, telinga kucing bentuknya gini, hidung anjing begitu, bulunya beda. Akhirnya, pas kita kasih gambar baru, dia bisa nebak dengan akurat. Ini kucing, atau ini anjing. Mirip banget kan sama cara kita belajar waktu kecil? Makin banyak contoh, ya makin jago. Pernah nggak sih, pas lagi ngetik di HP, terus keyboardnya kayak udah tahu aja kata apa yang mau kamu ketik selanjutnya? Nah, itu dia. Itu AI lagi kerja di belakang layar, belajar dari kebiasaan kamu buat bikin hidup lebih gampang. Jadi AI itu bukan lagi cuma teori atau buat di lab aja ya. Tanpa kita sadar, dia udah ada di mana-mana. Di mana aja tuh. AI itu bukan lagi konsep masa depan. Dia itu si Siri atau Google Assistant di HP kamu. Dia yang mutusin video apa yang muncul di rekomendasi YouTube atau TikTok kamu. Bahkan, dia juga yang bantu dokter ngebaca hasil ronsen buat nemuin penyakit lebih cepat. Dari hiburan, transportasi, sampai kesehatan, serius deh, AI itu udah ada di mana-mana. Tapi, tentu aja, teknologi sekuat ini pasti ada sisi lainnya. Yuk kita lihat tantangan besarnya. Inovasi ini risikonya apa aja? Nah, ini dia 2 sisi mata uang dari AI. Di satu sisi, dia ngejanjiin efisiensi dan otomatisasi yang luar biasa, bikin kerjaan jadi cepat dan gampang. Tapi di sisi lain, ada ancaman nyata, misalnya pergeseran pekerjaan, sampai penyalahgunaan data dan maraknya misinformasi. Ini dilema besar di era kita. Ini nih beberapa pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Gimana nasib pekerjaan yang sekarang bisa digantiin mesin? Gimana cara kita ngelindungin data pribadi kita biar nggak disalahgunain? Terus, gimana kita ngelawan hoax canggih kayak deepfake sambil mastiin teknologi ini bisa diakses semua orang, nggak cuma segelintir aja? Terus gimana dong kita harus maju? Pilihannya cuma 2 kan? Beradaptasi atau kita bakal ketinggalan. Pesan utamanya tuh sebenarnya simple dan jelas banget. Jangan takut sama AI. Kuncinya itu beradaptasi dan berkolaborasi. Kita harus lihat AI ini sebagai partner, sebagai alat super canggih yang bisa ningkatin kemampuan kita, bukan sebagai pengganti. Pada akhirnya, semuanya itu balik lagi ke kita penggunanya. Kuncinya adalah gimana kita bisa gunain AI dengan cerdas, kreatif, dan yang paling penting, dengan rasa tanggung jawab. Karena arah teknologi ini ada di tangan kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah ngerti seberapa besar kekuatan dan potensinya, pertanyaannya bukan lagi AI bisa apa, tapi kamu mau pakai AI buat apa? Gimana kamu bakal manfaatin kekuatan ini buat kerjaan kamu, buat belajar, atau mungkin buat berkarya? Masa depan AI itu dimulai dari jawaban kamu sekarang.